Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Heri Setiawan SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran Penjaskes MI, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep pembalutan dan pembidaian. Definisi balut bidai. Balut bidai adalah tindakan memfiksasi atau mengimbolisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau imobilisator. Jadi, pembidaian adalah upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan atau imobilisasi bagian yang cedera. Tujuan balut bidai: 1. Mencegah pergerakan. 2. Mencegah kerusakan lebih lanjut. 3. Mengurangi pendarahan. 4. Mengurangi rasa nyeri. 5. Mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Dan 6. Mempercepat penyembuhan. Indikasi pembidaian atau splending. Indikasi pembidaian atau splending antara lain adalah pasien dengan cedera muskuloskeletal yang dapat berupa fraktur baik yang terbuka maupun tertutup, dislokasi dalam persendian, terkilir atau sprain. Jenis pembidaian. Jenis pembidaian ada dua, yaitu 1. Tindakan pertolongan sementara. Tindakan ini dilakukan di tempat cedera sebelum ke rumah sakit dengan bahan yang sederhana untuk mengurangi nyeri dan kerusakan lebih lanjut. Yang kedua yaitu tindakan pertolongan definitif. Tindakan ini dilakukan di vaskes, klinik, atau rumah sakit untuk proses penyembuhan fraktur atau dislokasi dengan bahan yang khusus. Macam bidai, di sini saya menyebutkan 4 macam bidai, yaitu 1. Bidai keras. Bidai keras ini biasanya dapat berupa kayu, aluminium, karton, dan plastik. 2. Bidai yang dapat dibentuk. Jenis bidai ini dapat diubah menjadi berbagai bentuk dan kombinasi yang dapat disesuaikan dengan bentuk cedera. Contohnya seperti selimut, bantal, dan bidai kawat. 3. Gendongan atau belat dan bebat. Pembidaian ini dilakukan dengan menggunakan kain mitila atau kain segitiga. Prinsipnya adalah dengan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan bagian yang cedera. 4. Bidai improvisasi. Pembidaian ini dilakukan apabila tidak tersedia bidai apapun, maka penolong dituntut untuk mampu berimprovisasi membuat bidai yang cukup kuat dan ringan untuk menopang bagian tubuh yang cedera, misalnya seperti koran dan karton. Syarat-syarat pembidaian. Di sini saya menyebutkan ada 6 syarat pembidaian, yaitu 1. Bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang harus diukur terlebih dahulu pada anggota badan korban yang tidak sakit. 2. Ikatan jangan terlalu keras dan jangan terlalu kendor. 3. Bidai dibalut atau dilapisi sebelum digunakan. 4. Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah tempat yang patah.
5. Kalau memungkinkan, anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. Dan yang terakhir adalah keenam. Alat pengikat perlu dilepas dan diamankan, seperti sepatu, gelang, dan jam tangan korban. Langkah-langkah pemasangan bidai. Di sini saya menyebutkan 10 langkah tentang pemasangan bidai, yaitu 1. Pastikan tempat luka, patah tulang, atau cedera sendi dengan memeriksa keseluruhan tubuh korban. 2. Tangani pendarahan. Bila terdapat tulang yang mencuat, maka buatlah donat menggunakan kain dan letakkan pada tulang untuk mencegah pergerakan tulang. 3. Memeriksa pulsasi, motorik, dan sensorik korban. 4. Tempatkan bidai di minimal 2 sisi anggota yang cedera. 5. Hindari mengangkat tubuh pasien untuk memindahkan pengikat bidai melalui bawah bagian tubuh tersebut. 6. Hindari membuat simpul di permukaan patah tulang. 7. Buatlah simpul di daerah pangkal dan ujung area yang patah dan berada pada satu sisi yang sama. 8. Beri bantalan atau padding pada daerah tonjolan tulang yang bersentuhan dengan papan bidai. 9. Memeriksa kembali pulsasi, motorik, dan sensorik korban. Apabila terjadi perubahan kondisi yang memburuk, maka bidai perlu dilonggarkan. 10. Longgarkan balutan bidai jika kulit di sekitarnya menjadi pucat atau kebiruan. Nah, pada slide yang ke-10, 11, dan 12 ini saya memberi gambaran tentang bagaimana pembidaian atau pembalutan sebagai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pada gambar pertama ini yaitu tentang cara menutup luka di dada dengan 1 atau 2 kain mitela atau kain yang sudah dibentuk segitiga ya. Ini di gambarnya ada ya. Dan yang gambar kedua yaitu mengenai tentang cara pembalut luka organ di sekitar kepala, seperti hidung dan dagu, telinga dan dagu, dan luka di daerah mata, yaitu menggunakan kain mitela yang sudah dilipat-lipat ya. Dan gambar yang ketiga ini yaitu tentang tata cara membalut luka di bagian kepala. Perhatikan pada cara mengikat kain mitelanya ya. Kalau luka ada di bagian depan, maka ujung kain diikat di bagian belakang, dan sebaliknya. Gambar keempat ini tentang tata cara membalut luka di tangan. Perhatikan putaran lipatan kainnya ya. Mengingat tangan merupakan anggota tubuh yang aktif, maka usahakan pembalutan dilakukan kuat dan rapi agar dapat melindungi luka dari sentuhan-sentuhan yang tidak disengaja. Di sini ada gambarnya ya. Dan yang gambar kelima yaitu tentang cara membalut luka di lutut. Perhatikan posisi lutut ketika sedang dibalut, yaitu dalam posisi kaki terkekuk agar membalutan bisa lebih kuat. Ini ada gambarnya ya, kakinya ditekuk ya. Dan gambar keenam ini yaitu tentang cara membalut luka di tungkai. Perhatikan arah dan luas pembalutan. Dengan cara pembalutan seperti ini, maka luka akan terlindungi dan kaki tetap cukup nyaman untuk berjalan. Pada gambar ketujuh ini yaitu tentang cara membalut luka di jari. Perhatikan jenis kain pembalut yang dipakai, awal pembalutan dan posisi akhir pembalutan. Dengan pembalutan semacam ini, maka luka di jari akan terlindung dan cukup nyaman. Dan gambar yang 8 ini tentang cara pembalut luka di tangan atau kaki. Perhatikan jenis pembalutan yang bergantung pada luka yang ada.
Pembalutan bisa dilakukan dengan pendek atau memanjang, tergantung keadaan luka korban. Dan yang terakhir yaitu gambar ke-9, yaitu tentang cara membalut dengan teknik angka 8. Perhatikan agar pembalutan yang menyerupai angka 8 ini bisa digunakan untuk membalut luka di pergelangan atau telapak tangan dan telapak kaki. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya pribadi meminta maaf apabila ada kekurangan dalam slide saya dan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.